Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini satu kabar terbaru perlu diketahui oleh rekan-rekan honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan berikut informasinya. Dan informasinya disampaikan kabar baik, Menpan RB sudah atur skema UMK jadi patokan gaji P3K paruh waktu segini besaran 38 daerah di Jawa Timur. Nah, melalui informasi ini teman-teman disampaikan ya bagi tenaga honorer yang telah ikut seleksi P3K lalu kemudian tidak lulus, entah itu karena nilai atau formasi yang tidak tersedia, lalu nantinya akan dijadikan menjadi P3K paruh waktu dengan skema gaji yang telah ditetapkan berdasarkan upah minimum kabupaten kota. Dan juga melalui informasi ini diberikan contoh besaran di 38 daerah di Jawa Timur. Dan tentu hal ini akan sama dengan daerah lain juga nantinya. Oleh karena itu mari kita ikutin kabar ini teman-teman di muat media Radar Bali Kediri. Dan berikut mari kita ikutin bersama. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB secara resmi mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penetapan skema gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi informasinya disampaikan teman-teman bahwa Kementerian RB telah mengeluarkan ada kebijakan ya terkait penetapan besaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berstatus paruh waktu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu dan menjadi kabar menggembirakan ya bagi ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah termasuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi artinya teman-teman kebijakan ini berlaku untuk semua instansi, semua daerah, namun melalui informasi ini diberikan contoh di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang hal ini penetapan gaji bagi para P3K paruh waktu itu didasarkan pada UMK, upah minimum kabupaten kota. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu akan memperoleh gaji yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota masing-masing daerah tempat mereka bekerja. Nah, teman-teman, dengan adanya ketetapan yang mengatur besaran minimal gaji para P3K paruh waktu nantinya, tentu besaran gaji memang berbeda-beda di setiap daerah, yang hal ini disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum regional. Namun demikian tentu ini menjadi bahan bagi daerah instansi masing-masing nantinya untuk menganggarkan gaji para P3K paruh waktu. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan jaminan penghasilan yang layak bagi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi namun belum berkesempatan diangkat menjadi ASN secara penuh. Nah, demikian informasinya teman-teman, bahwa bagi teman-teman yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 lalu kemudian tidak lolos, ada kebijakan pemerintah untuk mengangkat teman-teman menjadi P3K paruh waktu. Dan seperti tadi informasi besaran gajinya ditetapkan sebesar minimal sebesar UMK, upah minimum kabupaten kota. Selain itu skema ini juga mempertimbangkan penghasilan terakhir yang diterima tenaga honorer sebelum diangkat sebagai P3K sehingga tidak ada penurunan kesejahteraan pasca perubahan status kepegawaian. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri tercatat ada 38 kabupaten kota yang akan menerapkan skema gaji ini. Beberapa daerah dengan UMK tertinggi antara lain Kota Surabaya sebesar 4.961.753, diusulkan Kabupaten Gresik dengan nilai Rp4.874.133,
serta Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan UMK sebesar Rp4.870.511. Jadi itu angka-angkanya nanti menjadi standar penggajian bagi para P3K di wilayahnya masing-masing ya. Sementara itu untuk daerah-daerah di wilayah Tapal Kuda dan Mataram seperti Kota Malang dan Kabupaten Kediri, besaran gaji P3K per waktu akan mengikuti UMK lokal yang rata-rata berada di angka 3 jutaan. Kebijakan ini menyasar para tenaga honorer yang tercatat dalam database non-ASN milik Badan Kepegawaian Negara, serta mereka yang telah mengikuti proses seleksi P3K atau CPNS pada tahun 2024 namun belum berhasil lulus atau belum mendapatkan formasi. Jabatan yang dapat diisi melalui mekanisme ini cukup beragam, mulai dari guru, tenaga kesehatan hingga jabatan fungsional teknis lainnya, termasuk tenaga administrasi dan pengelola layanan publik. Setelah diangkat sebagai P3K per waktu, pegawai akan menandatangani perjanjian kerja yang memuat rincian masa kerja, uraian tugas, hak dan kewajiban, serta target kinerja yang harus dipenuhi. Mereka juga akan menerima nomor induk P3K dan mendapatkan status resmi sebagai aparatur sipil negara, meskipun dalam kapasitas paruh waktu. Status ini akan memberikan perlindungan hukum serta pengakuan formal terhadap kontribusi mereka dalam sistem birokrasi pemerintahan. Jadi informasi juga teman-teman untuk yang menjadi P3K paruh waktu nantinya tetap berstatus sebagai aparatur sipil negara ya. Artinya status teman-teman itu tetap menjadi bagian dari aparatur sipil negara dan ada pengakuan secara formal terhadap sistem birokrasi pemerintahan. Adapun sumber pendanaan untuk membayar gaji P3K per waktu tidak dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja pegawai rutin, melainkan bisa berasal dari sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat memberi kelonggaran bagi pemerintah daerah dalam mengelola belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berharap dapat mempercepat proses reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan keberadaan tenaga profesional yang selama ini berada di luar sistem formasi ASN. Di saat yang sama, langkah ini juga menjadi wujud komitmen negara dalam memberikan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Nah, teman-teman, berikut informasi untuk wilayah Jawa Timur, rincian UMK pada tahun 2025 ini, yang nantinya menjadi acuan besaran gaji P3K paruh waktu. Informasinya untuk kota Surabaya, UMK-nya sebesar Rp4.961.753, Kabupaten Gresik Rp4.874.133, kemudian Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511, Kabupaten Pasuruan sebesar Rp4.896.890, kemudian Kabupaten Mojokerto Rp4.856.026, Kabupaten Malang sebesar Rp3.553.530. Nah, teman-teman, itulah besaran ya, informasi besaran UMK di beberapa wilayah ini yang menjadi nanti patokan untuk penetapan gaji P3K per waktu. Demikian tentu halnya nanti di instansi lain atau di daerah kabupaten kota lain yang mengikuti besaran minimal gaji P3K per waktu mengikuti besaran nilai UMK di daerah masing-masing. Dan teman-teman, demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini. Dan sampai ketemu kembali. Salam.